Pecat Mano Polking, timnas Thailand tunjuk pelatih Jepang. Mano Polking sebenarnya memberikan prestasi yang cukup baik di kancah Asia Tenggara. Bersama tim Gajah Perang, dia sukses memberikan 2 gelar juara Piala AFF edisi 2020 dan 2021. Namun, diprediksi gelar tersebut tidak cukup karena Thailand membidik level yang lebih tinggi. Sinyal pemecatan Polking datang saat dia gagal memberikan kemenangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Thailand yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026 justru tumbang saat berhadapan dengan China dengan skor 2-1. Hasilnya, kemenangan atas Singapura seolah tidak ada artinya bagi petinggi Federasi Sepak Bola Thailand. Kekalahan atas China semakin membuat langkah mereka semakin berat karena laga selanjutnya masih ada Korea Selatan di grup C. Setelah pemecatan Mano Polking, manajer timnas Thailand Nualvan Lamsam langsung bergerak cepat. Dia menunjuk Masatada Isi untuk duduk di kursi pelatih tim Gajah Perang. Keputusan ini dilakukan sambil menunggu langkah selanjutnya. Langkah jadi pilihan terbaik saat ini karena Masada merupakan direktur teknik timnas Thailand. Pelatih asal Jepang tersebut juga memiliki catatan apik dengan membawa Buriram United juara 2 kali di laga Thailand. Nantinya pelatih berusia 56 tahun tersebut akan memimpin Thailand di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Kata Sadil Ramdhani ke supporter setelah bawa timnas Indonesia tahan Filipina. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Filipina. Skuad Garuda tertinggal pada menit ke-23. Saat melawan Filipina, terdapat supporter timnas Indonesia yang hadir di stadion. Bahkan suara supporter timnas Indonesia tidak kalah dibandingkan pendukung tuan rumah. Sadil Ramdhani mengharapkan dukungan ke timnas senior tidak memudar, terutama saat bermain di kandang. Kami sangat respect karena sudah menyemangati kami main di Filipina, kata Sadil Ramdhani. Saya harap mereka tetap cinta timnas Indonesia. Walau baik dan buruk, tetap selalu didukung, ujarnya. Lebih lanjut, pemain Sabah FC itu meminta untuk menghilangkan kritik yang membuat suasana tidak baik. Hilangkan kritik-kritik yang membuat tim ini menjadi suasananya tidak baik, kata Sadil. Semoga pesan dari supporter bisa membangun pemain untuk menjadi lebih baik. Saya harap tim ini menjadi semangat karena main kandang. Kami berharap bisa mendapatkan poin yang lebih baik dibandingkan tandang. Kami bisa semangat bermain di kandang karena kami memiliki supporter yang luar biasa dalam membangun semangat kami, memotivasi kami, ujarnya. PSSI segera evaluasi kinerja Sintayong dan Bima Sakti. Seperti diketahui, Sintayong baru saja memimpin timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Pada laga pertama, skuad Garuda kalah dengan skor telak 5-1. Di laga kedua, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Filipina. Hal ini jadi awal yang kurang menguntungkan karena mereka menargetkan bisa lolos ke putaran ketiga. Namun, mereka masih akan bertarung tahun depan dan peluang tersebut masih ada. Apalagi laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, skuad Garuda akan menjalani 3 laga kandang dan 1 laga tandang. Selanjutnya, Bima Sakti bersama timnas usia 17 Indonesia baru saja bertarung di Piala Dunia U17 2023 dengan target lolos ke babak 16 besar. Skuad Garuda Asia justru tumbang di babak penyisihan grup A. Mereka harus bermain imbang saat melawan Ekuador 1-1 dan Panama 1-1. Masih memiliki kans, Arhan Kakak dan kawan-kawan justru kalah dari Maroko dengan skor 3-1. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia baru saja menggelar rapat dengan anggota eksekutif PSSI. Selain anggota Exco PSSI, terlihat Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Sekjen PSSI Yunus Nusi juga hadir. Tujuannya untuk membahas persiapan timnas untuk tahun depan. Terdekat, timnas Indonesia akan bertanding di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menegaskan bahwa Sintayong dan Bima Sakti akan menjalani evaluasi. Anggota Exco PSSI akan memanggil kedua pelatih tersebut untuk mengevaluasi hasil pertandingan timnas di beberapa laga sebelumnya. Skandal timnas usia 17 Prancis di Indonesia. Mainkan pemain ilegal saat Persib Group lalu menghilang di 16 besar. Timnas usia 17 Prancis
baru saja memastikan diri lolos ke perempat final Piala Dunia usia 17. Perancis usia 17 diguncang skandal. Kontroversi menghinggapi skuad Les Bleus muda usai temuan pemain ilegal bernama Yanis Lissopu. Yanis diduga pernah bermain untuk timnas usia 17 Niger dalam kualifikasi Piala Afrika U17 2023. Namun Yanis dipanggil Prancis untuk Piala Dunia usia 17 2023 di Indonesia. Aturan FIFA menyebut bila seorang pemain tidak diperbolehkan bermain untuk federasi barunya di kompetisi apapun yang telah ia mainkan untuk federasi lamanya. Dalam kasus ini, jika Yanis Lissopu terbukti pernah bermain untuk timnas usia 17 Niger di kualifikasi Piala Afrika 2023, maka ia melanggar hukum jika sudah dimainkan oleh Prancis di Piala Dunia usia 17 2023. Faktanya, Yanis Lissopu telah turun sebanyak 3 pertandingan Prancis penyisihan grup Piala Dunia usia 17. Bahkan, pemain bernomor punggung 7 tersebut tercatat sudah mengemas 2 assist dalam ajang tersebut. Salah satu lawan Prancis di PC grup Piala Dunia usia 17, Burkina Faso, telah mengajukan banding untuk kasus Yanis Lissopu. Timnas usia 17 Prancis melenggang ke babak perempat final Piala Dunia usia 17 usai mengalahkan Senegal lewat adu penalti dengan skor 5-3. Seolah menghindari kontroversi, Prancis pun tidak memainkan Yanis Lissopu dalam laga ini, bahkan tak memasukkannya ke daftar susunan pemain. Beberapa saat setelah laga, Federasi Sepak Bola Senegal pun mengirimkan surat protes mengenai status Yanis Lissopu melalui media sosial resmi mereka. Federasi Sepak Bola Senegal mengirim bukti bahwa penyerang timnas usia 17 Prancis tersebut pernah bermain dalam kualifikasi Piala Afrika usia 17 2023 atau yang disebut sebagai UFOB bersama tim U17 Niger. Federasi Sepak Bola Senegal meminta timnas usia 17 Prancis didiskualifikasi berdasarkan temuan dokumen yang mereka lampirkan dan regulasi FIFA terkait status pemain. Belum ada tanggapan resmi dari FIFA mengenai protes dari Senegal dan Burkina Faso tersebut. Timnas usia 17 Prancis bisa terancam didiskualifikasi dari Piala Dunia usia 17 2023.